Oke, halo teman-teman. Di sini aku bakal ngejelasin definisi tentang judul kami yaitu korupsi. Nah, di sini itu aku akan menjelaskan definisi tentang korupsi itu sendiri apa. Nah, dan juga contoh kasusnya gitu ya. Nah, di sini korupsi itu adalah sebuah penyalahgunaan kekuasaan ataupun jabatan yang dilakukan bukan hanya dalam kelas kecil, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang di atas gitu ya. Apalagi kan di sini di Indonesia mungkin kalian tahu sendiri gitu ya, banyak kasus tentang korupsi ini. Nah, mungkin dalam korupsi ini bukan hanya berbatas dalam hal yang berbasis uang, tapi juga bisa dalam bentuk suap menyuap ataupun manipulasi data, dan juga satu lagi ada menggunakan fasilitas yang bukan haknya. Nah, di sini secara faktanya di lapangan itu korupsi ini bisa dilakukan juga oleh pihak-pihak kecil gitu, dan dampaknya juga luar biasa. Dalam kepercayaan itu si bawahan ataupun atasan bisa sangat tidak percaya gitu kepada atasan atau bawahannya karena kasus korupsi ini. Mungkin sekian dari saya, dan juga aku akan menunjukkan contoh dari korupsi ini. Sejumlah kasus korupsi di Indonesia disorot karena menyeret nama pesohor dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Inilah deretan korupsi fantastis dan membuat geger di Indonesia versi To The Point. Pertama, korupsi PT Timah menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus ini awalnya merugikan negara 271 triliun rupiah, sekarang bertambah menjadi 300 triliun rupiah setelah diaudit. Kedua, korupsi PT Jiwasraya. Kasus asuransi ini membuat negara rugi 16,8 triliun rupiah. Ketiga, korupsi proyek BTS 4G. Menyeret nama mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kasus ini membuat Indonesia rugi 8 triliun rupiah. Keempat, korupsi oleh Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Menjerat mantan Menteri Pertanian atau Mentan SYL. Di kasus ini, Indonesia merugi 44,5 miliar rupiah. Oke, mungkin segitu pemaparan dari, dan bisa kalian lihat ya dari korupsi ini sangat gimana gitu ya dampaknya kepada kepemimpinan Nusantara atau Indonesia ini, dan sangat hebat dampaknya. Dan mungkin para koruptor ini sangat bukan manusia deh, binatang. Oke, sekian. Perkenalkan, nama saya Dodi. Di sini saya akan mewawancarai terkait kasus korupsi. Di sini ada narasumber utama dengan Yusuf Ramdhani. Bapak Yusuf Ramdhani sebagai dosen mahasiswa teknik sipil. Boleh dimulai Pak? Silakan Pak. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak bagaimana Bapak memahami konsep nilai anti korupsi dalam konteks pendidikan di kampus? Pemahaman saya tentunya berkaitan dengan tugas saya dalam tidak perguruan tinggi, artinya nilai-nilai anti korupsi dicoba untuk diterapkan dalam proses kegiatan pendidikan pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang lainnya. Selamat siang, kembali bersama saya. Sekarang kita mau wawancarai dari narasumber kedua, yaitu dari pihak mahasiswa. Ada siapa di sini? Ya, perkenalkan, nama saya Wiradi Putra Kumawan. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Lanjut aja ya Bang. Iya, boleh. Begini Bang, pertanyaan pertama, apa yang Abang ketahui tentang nilai-nilai korupsi di lingkungan kampus? Nilai-nilai korupsi ya? Ya, Yang saya tahu, nilai-nilai korupsi itu ya sesuatu hal yang keji gitu dan tidak bermoral banyak. Ini boleh Pak. Iya, oke Bang. Lanjut aja Bang. Seberapa penting sih menurut Abang sikap jujur dan
pasti antara struktur itu bakal roboh ataupun ya bakal rusak gitu. Ini penting banget sebenarnya. Lalu Pak, bagaimana sih Abang menerapkan nilai korupsi dalam penggunaan ajaran di kampus? Ya kata abang tadi, ya pertama kita harus jujur dalam segala hal. Terus yang kedua itu jangan pernah menutupi apa ya kesalahan seperti itu. Apabila berbuat salah ya tinggal ngaku saja. Apakah Abang pernah lihat atau ngalamin praktek kita jujur di kampus? Abang pernah? Mungkin saya pernah lihat dalam ketidakjujuran itu kayak menitipkan absen seperti itu aja sih. Perkenalkan di sini kembali dengan saya Tahu Giri, mahasiswa Teknik Digital 25 di mata kuliah anti korupsi. Di sini saya bersama saudara dari masyarakat sekitar Muda Sari bersama kan siapa? Raditya Muda. Bersama Kak Raditya yang sudah bersedia untuk diwawancara kami terkait anti korupsi. Pertanyaan pertama Kang, bagaimana sih pandangan Akang tentang pentingnya nilai korupsi di lingkup pendidikan lah? Di lingkup pendidikan ya, Ya, menurut saya sih sangat penting ya kalau bagi dari pendidikan, karena kita di sini kan dekat kampus juga, terus bersinggungan langsung dengan masyarakat. Jadi pentingnya pendidikan itu sangat amat penting lah untuk yang sekitar juga jadi nah terus menurut Abang, apakah kampus sudah berperan maksimal dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran buat mahasiswanya hingga Abang tuh ikut ngerasain gitu ya sebagai masyarakat? mungkin nilai-nilai kejujurannya udah terpenuhi ya kalau mas kita di sini, karena di sini kan banyak mahasiswa tinggal di sini karena mereka jujur, nggak ada yang suka sisanya maling lah kan, aman lah. Berdasarkan pendapat ketiga narasumber, kampus memiliki peran penting dalam membentuk dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa. Meskipun nilai kejujuran sudah ada, penerapannya masih perlu diperkuat secara konsisten. Integritas juga memiliki dampak nyata, terutama dalam profesi teknik sipil yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Keteladanan dosen juga menjadi faktor penting dalam membangun karakter mahasiswa. Sementara itu, sistem yang baik diperlukan untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi perlu dilakukan secara aktif melalui berbagai kegiatan nyata serta didukung kerjasama antara kampus dan masyarakat. Oke teman-teman, di sini ada opini dari kelompok kami. Opini kami yaitu peran dosen itu penting, tapi dengan didukung oleh sistem. Maka peran dosen sebagai teladan kepada mahasiswa itu bagus didukung oleh sistem tertentu. Maka dari itu dukungan untuk membentuk karakteristik seorang mahasiswa bukan berperan dari dosen saja, tapi dari sistem kampus dan juga ada sistem-sistem yang terstruktur. Itu adalah hasil opini kritis dari kelompok kami. Oke, dari wawancara ini kami menyimpulkan bahwasannya pendidikan anti korupsi memiliki peran penting dalam mewujudkan budaya anti korupsi. Narasumber juga mengatakan bahwa sikap jujur itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Dari perspektif masyarakat sendiri, dikatakan bahwasannya mahasiswa itu sudah memiliki nilai jujur yang baik dan perlu dipertahankan, bahkan dikembangkan. Namun, sebenarnya masih saja ada beberapa orang yang masih melakukan tindak korupsi dalam skala kecil. Contohnya korupsi di kelas, seperti mahasiswa yang menitipkan absen, kemudian ada
mahasiswa perlu membiasakan dan beraktivitas mulai dari hal-hal kecil dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Nah, yang kelima, yang terakhir, kerjasama antara kampus dan masyarakat perlu ditingkatkan agar budaya anti korupsi dapat diterapkan secara berkelanjutan. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, say no to korupsi.